dapat ini tadi di jalan. Wih, mantap. Bolang ya? Gak bisa. Ya, bolang. Ini bolang ini pohon apa ini? Ini kalau di kampung namanya pembedekan gitu loh. Iya. Oh, semacam lantana ya? Iya, iya, ceritanya. Oh, tadi Iya. tempat bolang dulu. Iya. Ini bolang. Tarik ya. Di makeover aja nanti ya. Iya. Siap-siap. Yuk. Ini yang tadi ya Kang Hadi ya, yang dapat dari jalan pas mau ke sini katanya sempet nyambut, sempet dongkel. Ini memang masternya pendongkel ini. Sudah dongkelan. Ya kita kok sampai lupa saking asiknya. Ya maaf teman-teman, pada season ini lanjut dengan pohon yang kedua yang dibawa tadi hujan-hujan sama Mas Hadi, di mana dia menemukan pohon lantana. Lantana ini bisa dibilang pohon liar ya, yang punya daun, juga punya daun, yang punya bunga dan daun yang aromanya juga sedikit menyengat ya. Mungkin buat teman-teman yang kalau sudah melihat tayangan-tayangan sebelumnya, kalau Wekar sudah bawa solasi ini urusannya palu ini gitu. Udah. Nah, ini tukang bangunan nih. Ya, kita coba palu tornya belum keluar ini ya. Ini yang lain sudah, biasanya kalau saya udah keluar palu udah panik. Tapi ini malah ini minta dipalu gitu. Ya, nah palunya keluar ini. Bisa ketawa ini. Lihat palu ketawa, yang lain tegang ini. Kok kenapa Mas Hadi? Kayaknya senang banget melihat palunya ini. Kalau teman-teman kan senangnya yang normal gitu ekstrim. Ya. Kalau tadi nancep gitu aja, Anak kecil aja bisa. Jadi ini minta ditanam palunya apa gimana ini? Enggak. Oke ya. Ini nanti saya eksekusi langsung. Dus. Ini siap. Siap. Hah? Siap. Woi, siap. Kita hancurkan. Bener nih. Belum. Allah, pecah. Saya kenapa mengambil keputusan menggunakan pot ini? Awalnya memang saya mempertimbangkan potensi dari pohon ini yang bisa dibilang ini seperti casket ya, merunduk ya. Secara konvensional kita bisa lihat dengan gaya casket ya. Tapi tadi yang memang rencananya mau ditanam seperti biasa dengan pot yang tinggi, tapi katanya wah itu saya aja bisa ya, bukan WK Art katanya kalau nggak hancur ya. Jadi terpaksa yang tadi rencananya mau dimainkan di pot casket saja, akhirnya kita digaspolin, dihancurkan juga. Ya, mungkin teman-teman ada yang baru nonton, mungkin baru lihat ini tekniknya kenapa kok sebelumnya di plaster, karena ini bertujuan memprotek supaya nggak ambiar ya. Jadi ketika dipecahin ini nggak langsung berantakan.
kurang lebih seperti ini konsep dasar dari nanti proses penanaman dan potnya. Alasannya saya membuat ini, di sini konsepnya hanya mendramatisir saja, memperkuat bagaimana ekspresi dari pohon ini ya. Jadi seolah-olah pohon ini tumbuh besar yang benar-benar kuat proses tumbuhnya, kemudian sampai memecahkan potnya ini sendiri. Jadi seperti kayak film apa, bulak, kuat bajunya sampai pecah. Jadi seperti itu. Gerak seperti itu juga bisa kita lihat, kita pelajari di pohon-pohon yang tentu di bonsai juga sering mengalami ya. Kita tanam di pot kecil, dia terus tumbuh. Artinya sampai dia mampu survive, dia bahkan menelan potnya itu sendiri. Nah itu morfologi itu bisa kita pelajari bagaimana pohon itu mempunyai bentuk yang dia berjalan mengikuti terus gerak tumbuhnya ya. Jadi di mana walaupun potnya kecil, dia tetap bisa tumbuh, dia bahkan kambiumnya itu dia bisa menelan pot ini, dan itu biasanya pada akhirnya nanti memberikan karakter pohon yang menjadi unik ya, berbeda gitu. Sekarang kita konsep penanamannya. Ya, saya gunakan Weka Soil untuk proses penanaman finishing ya, karena di sini akar ini sudah mulai banyak serabutnya. Jadi di sini biasanya akar serabut ini saat mungkin bawah itu ada tepukan-tepukan itu, dia akhirnya bisa mengakibatkan busuk ya nanti ya. Jadi lebih baik sedikit dikurangin, tujuannya untuk menstimulus akar baru. Ya. Di sini saya sedikit memanfaatkan akar ini yang menjadi lebih terekspos ya, akarnya terlihat. Nah, ini seperti pohon yang berontak, jadi mencari kebebasan ya, seperti pada seni itu sendiri, di mana tentu adanya sebuah, kita dalam proses senian ada pemberontakan, tapi pemberontakan dalam arti bukan anarkis ya, bersifat merusak, tapi ya kita ingin lepas dari sesuatu yang mengekang, akhirnya imajinasi ini terbatas ya, tapi kita berontak untuk mencari sesuatu yang lebih imajiner lagi. Plastik dulu, kemudian nanti tahap selanjutnya mengarahkan percabangannya ya. Langkah selanjutnya saya akan mengarahkan tajuknya, diawali dengan menentukan cabang utama ini yang nanti akan menjadi tajuk akhirnya ini. Ya, di sini arahnya dia cenderung ke depan. Nanti akan saya gerakan menjadi ke sini ya. Saya akan kurangi ini atasnya.
Ya, untuk pohon yang baru dapat, artinya baru dongkel atau ambil dari alam, lahan liar, pruning ini juga semestinya memang harus dilakukan karena untuk mengurangi proses tumbuh yang timpang ya. Artinya di sini kalau normal pohon ini sudah melakukan proses tumbuh fotosintesis. Jadi kalau ini nanti dia sudah bekerja, artinya didiamkan begini, dia langsung kena panas, kena matahari, dia melakukan proses fotosintesis, tapi sedangkan akar dia belum apa-apa karena baru semua, itu bisa terjadi layu, makanya sering mati gitu. Pruning ini seperti menghambat proses fotosintesis supaya nanti tumbuhnya bisa berbarengan dengan akar. Ini karena sudah ada percabangan yang sebenarnya sangat menarik. Saya hanya mengarahkan saja dan mengambil angle yang nanti akan diekspos ya. Ya, jadi ini saya arahkan jadi background. Jadi sini lebih meruang, ada ruang kosong. Ini balik ke sini karena menghindari yang nantinya akan jadi top, supaya nanti matahari tetap bisa masuk. Dan ini juga ada background dari sini ya, tampak lebih kecil ya. Kemudian nanti saya akan perkuat lagi bagaimana cara mendisplaynya ya.